Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama, memahami prinsip dasar pemisahan kurkuminoid dari kunyit dengan kromatografi kolom. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemisahan kurkuminoid. Yang ketiga, memahami analisa kualitatif sampel kurkuminoid hasil pemisahan dari kunyit. Yang keempat, menghitung persen random dan isolat yang diperoleh. Untuk alat-alatnya, yang pertama ada timbangan garam, cawan porselen, latif dan klem, alat-alat gelas, spektrofotometer UV vis, vial, PLC chamber, dan juga kolom kromatografi. Untuk bahannya ada ekstrak kunyit, silika gel 60, dan juga dalam silika. MSDS yang digunakan kali ini adalah silika gel. Berwujud padat, aromanya tak berbau, warnanya tidak berwarna hingga putih, massa jenisnya tidak diketahui, berat molekul 60,08 gram per mol, titik didih lebih dari 999 derajat Celcius, titik lelehnya lebih dari 500 derajat Celcius, larutan tidak larut dalam air. Bahayanya menyebabkan iritasi pada kulit, mata, saluran pencernaan, dan pernapasan. Untuk penanganannya, tinggalkan pakaian yang terkontaminasi. Bila sebagian terpapar dengan air mengalir yang banyak, minum 1-2 gelas air. Bila tertelan, segera periksakan ke dokter. Nah, untuk dasar teori kali ini, itu menyakup tentang kunyit dan perannya, kurkuminoid, khususnya kurkumin, prinsip kromatografi kolom, prinsip ekstraksi, dan juga prinsip analisa kualitatif dengan KLT, dan spektrofotometri UV vis. Kunyit yang mempunyai nama latin Curcuma longa L itu tanaman obat di bagian rimpang atau batang berwarna kuning atau orange sebagai bahan utamanya. Kunyit ini biasanya digunakan sebagai antiseptik, penyembuh luka, antiinflamasi, bumbu, bahan kosmetik, pengawet makanan, pewarna kuning, obat alami. Untuk kurkuminoid sendiri itu ada 3, untuk kurkumin 50 hingga 60%, lalu ada demetoksikurkumin, lalu ada bimetoksikurkumin. Nah, untuk kepolaran dari kurkumin sendiri itu nonpolar, butuh pelarut nonpolar untuk ekstraksi, lalu kelarutan, larut dalam larutan yang bersifat lipofil seperti etanol dan metanol. Larut dalam asam asetat glasial, tapi tidak larut dalam air dan eter secara praktis. Untuk stabilitas, stabil dalam suasana asam, range dari pH 1 hingga 7, berwarna kuning atau kuning jingga, dan tidak stabil dalam suasana basah, pH-nya di atas 7,5, berwarna merah. Dan inilah struktur dari kurkumin. Nah, untuk kromatografi dan prinsipnya itu seperti ini. Kromatografi juga terbagi menjadi 2, yaitu kromatografi kolom, fase gerak mengalir, dan juga kromatografi lapis tipis, fase gerak naik berdasar kapilaritas. Lalu, kromatografi kolom. Kolom ini alat pemisahan komponen dalam campuran. Absorpsi komponen dengan afinitas berbeda dengan permukaan fase diam. Fase gerak, cairan mengalir membawa komponen campuran sepanjang kolom. Lalu elusi, ini ada isokratik, dan juga gradien. Lalu fase diam, alumina atau silika gel. Permukaan silika gelnya terdiri atas gugus silanol. Nah, untuk prinsip kromatografi kolom secara spesifik, urutan keluarnya itu dari kurkumin, demetoksikurkumin, dan juga bisdemetoksikurkumin. Nah, ini ekstraksi. Ekstraksi ini itu salah satu metode untuk isolasi kurkuminoid. Ekstraksi sendiri mempunyai arti kegiatan penarikan kandungan kimia terlarut agar terpisah dari bahan terlarut dengan pelarut cair. Contohnya maserasi, oksidasi, dan perkolasi. Faktor pemilihan cairan penyaring ini selektivitas, kemudahan bekerja dan prosesnya, ekonomis, ramah lingkungan, dan faktor keamanan. Lalu untuk analisa kualitatif, yaitu ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Untuk perpindahan fase gerak ini cairan melalui suatu fase diam atau padatan. Fase diam itu silika gel aluminium oksida lapisan berpori, elusi fraksi nonpolar itu fase diam silika GF254, fase gerak campuran pelarut bersifat nonpolar. Untuk elusi fraksi polar, fase diam selulosa, fase gerak campuran pelarut bersifat polar. Untuk RF-nya, jarak yang ditempuh itu jarak pelarut. Ini untuk faktornya.
Lalu analisa kualitatif juga ada spektrofotometer UV vis dan juga pengujian titik lebur. Lalu kita masuk ke skema kerja. Pertama, yaitu preparasi sampel. Preparasi sampel ini pertama kita mengekstrak kunyit yang kemudian dipekatkan. Setelah dipekatkan, ekstrak kunyit yang dalam cawan porselan tadi diberi silika gel, lalu digerus cepat hingga menjadi serbuk. Dan untuk packing kolom, yaitu kita menyiapkan alat statif, clamp, dan alat kromatografi dipasang, lalu dikapas, fase gerak itu hingga maksimum 2/3 tinggi kolom. Kolom tadi berisi fase gerak, lalu jadi ke fase diam, sedikit demi sedikit tanpa terputus. Kolom berisi fase gerak dan fase diam ini minimal 3 cm di bawah tinggi fase gerak. Lalu uji kebocoran kolom. Untuk uji kebocoran kolom ini itu kolom yang berisi fase gerak dan fase diam tadi itu di kerannya dibuka, lalu hasil ditampung dalam vial. Keberadaan silika gel dicek dalam hasil tampungan di vial. Lalu proses packing kolom bisa diulangi atau jika kolomnya siap digunakan kita lanjut ke skema yang selanjutnya. Nah ini tadi, jika kolom siap untuk digunakan sampel itu dilanjut ke elusi 1, diberikan DCM metanol 100:0 sebagai fase geraknya. Lalu lanjut ke elusi lanjutan, berisi DCM metanol 95:5 sebagai fase gerak atau elaine, terus ditambahkan. Lalu filtrat ditampung di vial berdasarkan warna atau tiap 5 ml dan dipekatkan. Lalu berat cawan kosong itu ditimbang. Nah, yang terakhir yaitu identifikasi kurkuminoid secara KLT. Standar kurkuminoid ini itu ditotol pada lajur 1 di lembaran silika pada TLC plate. Lalu hasil filtrat dalam vial itu kelipatan 5, 1, 5, 10. Ditotol pada lajur 2 di lembaran silika pada TLC plate. Lalu lembaran silika dicelupkan dalam fase gerak dalam bejana. Lalu yang terakhir diamati pada sinar tampak UV 254 dan 366 nm. Untuk perhitungan rendemen diperoleh dari vial nomor 1, vial nomor 5, 10, 15, dan 20, maka kurkumin yang dihasilkan adalah totalnya 4,4 gram, sehingga ketika dimasukkan dalam rumus persen rendemen akan dihasilkan 88% rendemen. Kemudian diperoleh profil spektra berupa panjang gelombang maksimum yaitu 420 sampai 430 nanometer. Kemudian untuk perhitungan faktor retensi, maka ada rumus jarak tempuh komponen per jarak tempuh pelarut. Yang diperoleh jarak tempuh untuk RF untuk standar kurkumin adalah 0,667. Kemudian untuk hasil percobaan diperoleh dari vial ke-1 ada 3 spot, lalu vial ke-5 juga ada 3 spot, sementara vial ke-10 hanya 2 spot, vial ke-15 dan 20 hanya 1 spot. Nah, nantinya untuk nilai RF ini akan disesuaikan dengan standar kurkumin untuk melihat apakah hasil isolasi kita sudah mengandung kurkumin yang ingin diperoleh. Berikut adalah perhitungan RF secara spesifik dari vial 1, 5, 10, 15, dan 20. Untuk pembahasannya sendiri, yaitu ekstrak kunyit akan diperoleh dari maserasi dan sokretasi. Maserasi merupakan ekstraksi secara dingin dengan perendaman sampel dengan pelarut. Pelarut yang digunakan adalah etanol dengan perbandingan serbuk banding etanol yaitu 1:5. Etanol 96% digunakan karena secara umum kurkuminoid bersifat polar karena gugus hidroksil pada struktur. Nah, etanol memiliki kepolaran yang mirip dengan kurkuminoid. Kemudian untuk sokretasi merupakan suatu ekstraksi yang berprinsip pada penyaringan berulang-ulang sehingga hasil sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Nah, ekstraksi ini merupakan ekstraksi cara panas, di mana pelarut akan menguap ke atas dan uap pelarut sampai ke ruang pendingin, menjadi cair dan menetes ke biomasa serbuk di bawahnya. Lalu dilakukan pemengkatan dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius dengan prinsip pengurangan tekanan sehingga pelarut mendidih pada suhu yang lebih rendah, dan pemutaran labu untuk meningkatkan luas permukaan larutan dan tingkat penguapan. Adapun silika gel dimasukkan saat preparasi sampel sebagai saat penyerap kelembapan, sehingga nanti akan dihasilkan serbuk kunyit. Kemudian untuk prinsip kromatografi kolom yang digunakan, jadi tipe elusi yang digunakan adalah elusi gradien, di mana konsentrasi fase geraknya ada bersifat bervariasi. Kemudian
Untuk secara prinsip dilakukan pengisian secara kering pada kromatografi kolom, di mana kolom diisi dengan eluen sebanyak 2/3 bagian, lalu adsorben dimasukkan secara perlahan, keran dibuka sehingga pelarut keluar dan adsorben masuk, kemudian jumlah eluen selalu di atas batas absorben. Adapun urutan senyawa yang keluar adalah kurkumin, desmetoksikurkumin, dan bis-demetoksikurkumin. Hal ini dikarenakan kurkumin paling nonpolar dibanding turunannya, sehingga karena menggunakan eluen yang bersifat nonpolar, maka kurkumin akan paling cepat keluar karena memiliki sifat yang nonpolar yang sama dengan fase geraknya. Yang terakhir adalah bis-demetoksikurkumin karena bersifat paling polar di antara senyawa pada kurkuminoid lainnya. Untuk hasil dari analisa kualitatif, maka diperoleh pada vial 1 ada 3 spot, di mana spot pertama adalah bis-demetoksi, spot kedua adalah desmetoksikurkumin, dan yang terakhir kurkumin berupa totalan nomor 3. Nah, untuk vial nomor 5 juga demikian. Tetapi pada vial nomor 10 sudah tidak diperoleh kurkumin, hanya diperoleh desmetoksi dan bis-demetoksikurkumin. Sementara pada vial 15 dan vial 20 yang diperoleh hanya bis-demetoksikurkumin yang dapat kita lihat dari nilai RF yang tadi, di mana bis-demetoksikurkumin cenderung memiliki jarak atau nilai RF yang lebih rendah karena cenderung terikat pada fase diam berupa silika gel yang bersifat polar. Berdasarkan nilai RF yang ada, maka isolat mengandung kurkumin karena terdapat senyawa dengan nilai RF yang sama dengan kurkumin standar, yaitu 0,667. Kemudian diperoleh profil spektra, yaitu panjang gelombang maksimum sekitar 420-430 nanometer, yang sesuai dengan teori, yaitu 425-427 nanometer. Alhasil kesimpulan yang diperoleh adalah prinsip dasar pemisahan kurkuminoid dari kunyit dengan kromatografi kolom adalah terjadi distribusi komponen pada fase diam dan fase gerak, sehingga senyawa yang pertama kali keluar memiliki kepolaran yang sejenis dengan fase gerak atau eluen. Sebaliknya, apabila senyawa yang paling terakhir keluar, maka senyawa tersebut memiliki kepolaran yang sejenis dengan fase diamnya. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pada pemisahan kurkumin adalah polaritas fase gerak yang digunakan, apakah telah sesuai dengan senyawa yang ingin diisolasi, dan ketelitian dalam menampung ekstrak di vial. Kemudian untuk analisa kualitatif sampel kurkuminoid, hasil pemisahan dari kunyit dilakukan dengan pengujian KLT, di mana RF hasil akan dibandingkan dengan RF standar. Apabila setelah sama, maka dapat diambil kesimpulan bahwa isolat kita memiliki senyawa yang ingin ditarget. Kemudian dengan profil spektra, maka kita dapat menganalisa kualitatif sampel kita. Yang terakhir adalah persen rendemen isolat yang diperoleh adalah 88%. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.